Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita memulai pembahasan penting ini dari pemahaman yang paling mendasar terlebih dahulu, agar kita memiliki landasan berpikir yang sama, yaitu apa yang sebenarnya dimaksud dengan dana rapel kenaikan gaji dalam konteks administrasi negara, mengapa harus ada mekanisme rapel yang terkesan rumit ini, dan mengapa proses pencairannya seringkali tidak berbarengan dengan saat regulasi diumumkan di media massa. Rapel secara pengertian yang paling mudah dicerna adalah selisih jumlah uang yang seharusnya sudah diterima oleh Bapak dan Ibu pada bulan-bulan sebelumnya, setelah adanya keputusan resmi atau undang-undang mengenai perubahan kenaikan gaji pokok. Namun karena regulasi pelaksananya belum sepenuhnya selesai diproses di kementerian atau sistem pembayaran perbankan belum siap secara teknis, maka kekurangan pembayaran tersebut baru diberikan kemudian dalam bentuk pembayaran rapel sekaligus yang diakumulasi. Jadi, sebagai contoh ilustrasi sederhana, jika pemerintah menetapkan kenaikan gaji berlaku efektif mulai bulan Januari, tetapi dokumen administrasinya baru rampung dan ditandatangani di bulan Maret, maka selisih hak kenaikan dari bulan Januari dan Februari akan dibayarkan secara gabungan di bulan Maret atau April, dan itulah yang secara teknis disebut sebagai dana rapel. Fenomena rapel ini biasanya muncul bukan tanpa sebab, melainkan karena beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang seringkali ditandatangani lebih lambat dari tanggal berlakunya kebijakan, sehingga pembayaran gaji baru tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai tanggal efek kenaikan karena menunggu payung hukum. Faktor kedua adalah adanya penyesuaian sistem pembayaran digital di PT Taspen atau di bagian perbendaharaan negara yang memerlukan waktu untuk uji, coba agar tidak terjadi kesalahan transfer. Faktor ketiga adalah proses pendataan ulang atau validasi yang dilakukan secara massal untuk memastikan tidak ada kesalahan data pada setiap pensiunan yang jumlahnya jutaan. Faktor keempat adalah adanya strategi pembagian gelombang pencairan berdasarkan kriteria tertentu, seperti prioritas usia lanjut, urutan golongan, atau pembagian wilayah tempat tinggal demi menjaga kestabilan server. Untuk konteks tahun ini yang sedang menjadi perbincangan hangat di warung kopi hingga grup WhatsApp, kenaikan gaji bagi ASN dan rencana penyesuaian untuk pensiunan memang sudah diumumkan secara politis sejak beberapa waktu yang lalu, tetapi proses administrasi birokrasi dan legal formalnya baru selesai belakangan ini. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai istilah populer, namun sering membingungkan seperti cair sore ini, jadwal baru resmi diumumkan, atau status masih menunggu finalisasi. Sebagian dari kabar ini memang memiliki unsur kebenaran fakta, tetapi sebagian besar lainnya hanyalah kabar burung yang dilebih-lebihkan oleh algoritma media sosial demi menarik perhatian. Sekarang, kita masuk ke informasi inti yang paling dicari oleh para pensiunan dengan penuh harap, yaitu apa yang sebenarnya sedang terjadi secara faktual saat ini pada skema rapel dan gaji pensiunan kita. Dalam beberapa minggu terakhir, PT Taspen selaku juru bayar telah mengeluarkan sejumlah penjelasan resmi yang intinya menegaskan beberapa poin kunci. Poin pertama, kenaikan gaji bagi ASN yang masih aktif memang sudah berjalan lebih dulu. Eksekusinya, ini berarti ASN aktif di kantor-kantor telah menerima nominal gaji baru sesuai regulasi yang berlaku karena jalur penggajian mereka berbeda. Poin kedua, pensiunan juga dipastikan akan merasakan efek kenaikan ini, tetapi prosesnya harus menunggu finalisasi teknis penghitungan aktuaris. Hal ini karena perhitungan pensiunan didasarkan pada jadwal pembayaran pensiun bulanan yang memiliki siklus berbeda dari jadwal gaji bulanan ASN aktif. Poin ketiga, dana rapel pensiunan akan mulai dihitung secara akurat setelah regulasi teknis benar-benar rampung ditandatangani. Dalam banyak kasus, regulasi teknis ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena melibatkan koordinasi lintas sektoral yang rumit antar banyak kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, dan Taspen sebagai eksekutor pembayaran di lapangan. Poin keempat, ada pernyataan tegas bahwa proses pencairan akan dilakukan secara bertahap atau bergelombang. Ini adalah poin yang sangat penting untuk dicatat, sebab Taspen tidak pernah mencairkan dana untuk seluruh pensiunan di Indonesia secara serentak dalam 1 detik, karena jumlah data yang sangat besar akan membuat sistem perbankan lumpuh, down.
Poin kelima, sistem pembayaran pensiun menggunakan skema database yang berbeda dari gaji ASN aktif. Itulah mengapa diperlukan proses verifikasi ulang yang menyeluruh untuk menghindari kesalahan bayar. Dengan demikian, kabar yang beredar bahwa dana rapel akan dicairkan secara bertahap mulai hari ini atau besok adalah kabar yang masuk akal secara logika. Asalkan didukung oleh bukti regulasi yang sudah terbit dan kesiapan data administrasi di masing-masing wilayah kantor bayar. Ini membawa kita pada pertanyaan yang hampir selalu muncul di kolom komentar setiap kali ada berita kenaikan. Mengapa dana pensiunan selalu cair lebih lambat atau belakangan dibandingkan ASN aktif? Bapak dan Ibu perlu memahami dengan bijak adanya perbedaan mekanisme mendasar antara gaji ASN aktif dan pembayaran pensiunan Taspen. ASN aktif dibayar langsung oleh instansi tempat mereka bekerja setiap bulan melalui bendahara instansi masing-masing yang mengelola anggaran rutin. Sementara itu, pensiunan dibayar oleh PT Taspen yang bertindak sebagai badan pelaksana negara dengan catatan administrasi yang jauh lebih kompleks seperti pengelolaan SK pensiun seumur hidup, penentuan golongan terakhir sebelum pensiun, penghitungan masa pengabdian, riwayat gaji pokok, nomor peserta Taspen yang unik, proses verifikasi otentikasi wajah, kelengkapan data keluarga, validasi alamat kantor bayar, hingga verifikasi rekening bank agar tidak retur. Oleh karena itu, jangan heran jika pensiunan seringkali harus menunggu sedikit lebih lama daripada pegawai aktif. Taspen memegang prinsip kehati-hatian tinggi untuk memastikan semua data benar agar tidak terjadi kelebihan bayar yang merugikan negara, kekurangan bayar yang merugikan pensiunan, adanya data peserta ganda, atau salah golongan. Prinsip lebih lambat asal selamat dan tepat itulah yang dipegang teguh oleh Taspen. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dinantikan dan membuat berdebar, yaitu perkiraan kenaikan gaji pensiunan dan simulasi nyatanya dalam rupiah. Estimasi yang akan saya berikan ini hanyalah contoh perkiraan umum sebagai gambaran, sebab setiap orang memiliki jumlah pensiun pokok yang berbeda-beda. Kita akan menggunakan asumsi rentang kenaikan sebesar 12% hingga 18% yang selama ini disebut-sebut dalam dokumen perencanaan dan pemberitaan media. Contoh simulasi pertama untuk pensiunan golongan kedua, misalnya total penerimaan pensiun saat ini sebesar Rp2.500.000. Jika kenaikan ditetapkan pemerintah sebesar 12%, maka nominal kenaikannya adalah Rp300.000, sehingga total penerimaan baru menjadi Rp2.800.000 per bulan, namun jika kenaikannya mencapai 18%, maka kenaikannya adalah Rp450.000, dan total penerimaan baru menjadi Rp2.950.000 per bulan. Contoh kedua untuk pensiunan golongan 3, misalnya pensiun saat ini sebesar Rp3.200.000, jika naik 12%, maka kenaikannya adalah Rp384.000, sehingga total penerimaan baru menjadi Rp3.584.000, sedangkan jika naik 18%, maka kenaikannya adalah Rp576.000, dan total penerimaan baru menjadi Rp3.776.000. Contoh ketiga untuk pensiunan golongan IV yang merupakan golongan tertinggi, misalnya pensiun saat ini sebesar Rp4.500.000, jika naik 12%, maka kenaikannya adalah Rp540.000, sehingga total penerimaan baru menjadi Rp5.040.000, dan jika naik 18%, maka kenaikannya adalah Rp810.000, dan total penerimaan baru bisa menembus angka Rp5.310.000. Lalu, berapa besaran rapel tunai yang bisa diterima di tangan? Bagian inilah yang paling sering dibesar-besarkan secara bombastis oleh media sosial. Ada yang menyebutkan angka fantastis hingga Rp10 juta, Rp20 juta, bahkan Rp30 juta cair sekaligus. Apakah itu benar? Jawabannya, mungkin benar secara matematis, tetapi hanya berlaku untuk kelompok pensiunan tertentu yang sangat spesifik. Semuanya bergantung pada 3 variabel utama: golongan terakhir saat pensiun, besaran gaji dasar, dan jumlah bulan rapel yang diakumulasi. Jika rapel dihitung akumulasi dari 4 bulan, tentu angkanya akan besar, namun jika hanya 2 bulan, tentu nominalnya lebih kecil. Mari kita buat simulasi agar jelas dan tidak berkhayal terlalu tinggi.
Simulasi rapel 4 bulan untuk golongan 3. Misalnya kenaikan gaji per bulan adalah Rp500.000. Jika rapelnya tertunda 4 bulan, maka Rp500.000 dikalikan 4 sama dengan Rp2 juta tunai, jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan sehari-hari. Simulasi rapel 6 bulan untuk golongan 4. Misalnya kenaikan per bulan Rp750.000. Jika tertunda 6 bulan, maka Rp750.000 dikalikan 6 sama dengan Rp4.500.000. Simulasi rapel 8 bulan untuk golongan eselon tinggi atau pejabat negara. Misalnya, kenaikan per bulan Rp1.200.000. Jika tertunda 8 bulan, maka Rp1.200.000 dikalikan 8 sama dengan Rp9.600.000. Jadi, angka-angka di media sosial yang menyebut rapel bisa mencapai Rp20 juta biasanya hanya berlaku untuk golongan sangat tinggi, dengan masa rapel yang sangat panjang, yaitu 8 hingga 12 bulan. Dan adanya komponen tunjangan khusus pejabat yang juga ikut dihitung. Namun, untuk mayoritas pensiunan golongan 2-3, kisaran rapel realistisnya biasanya berada antara 1,5 juta hingga 6 juta rupiah. Angka yang tentu tetap besar, patut disyukuri, dan sangat berarti bagi ekonomi rumah tangga. Ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu jawabannya, yaitu jadwal pencairan uangnya. Kapan uang akan benar-benar masuk ke rekening? Meskipun beberapa kabar viral menyebutkan cair sore ini, penting untuk dipahami bahwa setiap wilayah bisa memiliki jadwal pencairan yang berbeda-beda. Setiap kantor bayar pensiun baik itu pos atau bank memiliki jadwal operasional sendiri, dan pencairan dilakukan bertahap sesuai kelompok data yang siap bayar. Pencairan biasanya dimulai pada akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya, tergantung kapan proses penyesuaian data pusat selesai. Taspen selalu konsisten menggunakan istilah pencairan bertahap, yang artinya tidak semua pensiunan menerima di hari dan jam yang sama persis. Ada yang menerima lebih dulu di pagi hari, ada yang menyusul setelahnya di sore hari atau esok harinya. Biasanya urutannya berdasarkan digit NIP, nomor peserta, urutan golongan, prioritas usia pensiunan, zonasi daerah, jenis kantor bayar, dan tahap kelengkapan data pribadi. Jadi, jika teman Bapak Ibu di kota lain sudah menerima notifikasi SMS banking, belum tentu Bapak Ibu terlambat atau datanya salah, mungkin hanya berbeda gelombang antrean pencairan saja. Agar Bapak Ibu lebih tenang dan tidak bolak-balik ke ATM, berikut adalah cara tercepat dan akurat untuk mengecek apakah dana rapel sudah masuk. Cara pertama, cek mutasi rekening bank Bapak Ibu lewat mobile banking atau ATM. Ini cara yang paling sederhana dan pasti. Cek di Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, atau Bank Pembangunan Daerah, BPD tertentu, biasanya akan ada kode transaksi dengan label pembayaran pensiun Taspen atau penyesuaian pensiun. Cara kedua, cek lewat aplikasi Taspen Autentikasi atau TOS di smartphone. Buka aplikasi tersebut, login menggunakan nomor peserta Taspen yang valid, lalu klik menu informasi pembayaran atau estimasi manfaat. Di sana akan muncul rincian jumlah pensiun bulan ini dan jumlah rapel jika sudah disetujui oleh sistem. Cara ketiga, datang langsung ke kantor bayar pensiun terdekat, yaitu kantor PT Pos Indonesia atau bank-bank mitra yang bekerja sama. Petugas customer service di sana akan dengan senang hati membantu mengecek riwayat pembayaran di komputer mereka. Lalu, apa yang harus dilakukan secara proaktif jika dana rapel belum juga masuk padahal yang lain sudah? Ini penting karena tidak semua orang mendapatkannya secara serentak. Jika Anda belum menerima sementara teman Anda sudah pamer bukti transfer, jangan panik dulu. Ada 5 alasan umum yang sering terjadi. Alasan pertama, data belum tersinkron sempurna, biasanya terjadi pada pensiunan lama. Pensiun tahun 1990 sampai 2010, yang datanya masih manual. Alasan kedua, ada perbedaan ejaan nama di rekening bank dan di database Taspen, misalnya beda 1 huruf. Nama di Taspen harus sama persis dengan nama di buku tabungan. Alasan ketiga, perlu melakukan autentikasi ulang wajah. Beberapa pensiunan jarang melakukan autentikasi wajah rutin, sehingga pembayaran otomatis tertahan oleh sistem keamanan. Alasan keempat, adanya perubahan alamat kantor bayar yang baru diproses. Misalnya Bapak Ibu baru pindah dari kantor pos ke bank. Alasan kelima,
Anda memang masuk dalam gelombang pencairan berikutnya. Ini yang paling umum terjadi, hanya masalah antrean jadwal saja. Jika setelah semua poin tersebut dicek dan masih belum masuk juga dalam waktu lama, segera hubungi layanan Taspen Care, datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat, atau cek informasi resmi di website Taspen. Wajib tahu dan waspada, hindari 3 jenis penipuan jahat yang menyasar pensiunan saat momen seperti ini. Bapak dan Ibu harus sangat berhati-hati dan skeptis. Beberapa bulan terakhir, banyak laporan penipuan yang memanfaatkan isu rapel untuk menguras rekening. Berikut jenis penipuan yang paling sering terjadi. Modus pertama, penipuan admin pencairan rapel, di mana pelaku mengaku sebagai petugas Taspen Pusat, menghubungi melalui telepon atau WhatsApp, meminta data pribadi rahasia, dan meminta transfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi percepatan. Ingat, Taspen tidak pernah meminta biaya sepeser pun untuk layanan pencairan. Modus kedua, penipuan cek rapel via link palsu. Mereka biasanya mengirim pesan berisi link yang mengarah ke website palsu yang mirip Taspen. Aplikasi palsu, APK, atau formulir Google Form tidak resmi untuk mencuri data perbankan peserta. Jangan pernah klik link dari nomor yang tidak dikenal. Modus ketiga, penipuan jasa pembaruan data wajib lewat agen keliling. Ada orang yang datang ke rumah, mengaku agen resmi Taspen dan minta bayaran jasa. Ingat, Taspen tidak menggunakan agen keliling untuk memungut biaya, dan semua layanan pembaruan data adalah gratis di kantor resmi. Apakah ada kelompok golongan tertentu yang mendapat prioritas pencairan lebih dulu? Beberapa daerah memang menerapkan kebijakan memulai pencairan berdasarkan prioritas kelompok rentan berikut. Pensiunan usia lanjut di atas 70 tahun sering diprioritaskan untuk percepatan demi kemanusiaan. Penerima pensiun janda atau duda juga sering didahulukan karena sifatnya adalah warisan pensiun untuk kelangsungan hidup keluarga. Golongan 4 dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih besar biasanya mendapat verifikasi lebih cepat. Penerima pensiun non-ASN tertentu, misalnya purnawirawan TNI atau Polri yang datanya sudah terintegrasi dengan Asabri, seringkali lebih lancar. Namun setiap kantor bayar bisa berbeda kebijakan teknis operasionalnya. Mengapa sering beredar kabar viral cair sore ini? Apa benar ini fenomena unik di Indonesia? Sumbernya biasanya berasal dari grup WhatsApp keluarga, TikTok, Facebook, atau YouTube. Kadang ada potongan informasi yang benar, tetapi disebarkan dengan judul yang sensasional agar diklik, clickbait. Faktanya, jika regulasi sudah final dan Taspen memberikan jadwal resmi, memang bisa saja pencairan dimulai sore hari setelah jam kerja bank, batch malam. Tetapi itu tidak berlaku rata untuk semua orang. Biasanya dimulai dari pensiunan golongan tertentu, daerah tertentu, atau kantor bayar tertentu yang sistemnya sudah ready. Jadi, kabar tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi seringkali tidak lengkap konteksnya. Apakah kenaikan ini akan berlanjut di tahun berikutnya? Ada kemungkinan besar kebijakan ini berlanjut karena beberapa alasan logis. Biaya hidup yang terus meningkat, inflasi harga barang kebutuhan dasar yang naik setiap tahun menuntut penyesuaian pendapatan. Pemerintah juga sedang menata ulang sistem remunerasi ASN secara menyeluruh, dan ini pasti berdampak pada struktur pensiun. Program transformasi pelayanan Taspen periode 2020 sampai 2028 juga bertujuan memudahkan proses pembayaran pensiun masa depan. Selain itu, usia harapan hidup penduduk Indonesia meningkat, semakin banyak jumlah pensiunan, maka semakin perlu penyesuaian anggaran kesejahteraan. Kemungkinan besar, di tahun-tahun mendatang akan ada perubahan skema lagi yang lebih baik. Selain membicarakan tentang uang rapel, penting juga kita membahas tips bijak mengelola keuangan pensiun yang sangat krusial agar uang tidak lewat begitu saja. Tips pertama, jangan langsung menghabiskan dana rapel untuk konsumsi barang tersier. Uang rapel dalam jumlah besar seringkali membuat kita impulsif ingin belanja. Gunakanlah dengan bijak untuk cek kesehatan, perbaikan atap rumah yang bocor, mengisi pos dana darurat, atau tabungan biaya sekolah anak cucu. Jangan dipakai untuk hal yang tidak perlu. Tips kedua, jaga kesehatan sebagai prioritas utama investasi. Biaya kesehatan di hari tua jauh lebih mahal dari biaya lainnya. Gunakan sebagian uang kenaikan untuk medical check-up rutin, membeli vitamin berkualitas, melakukan olahraga ringan, dan menjaga pola makan sehat.
Tips ketiga, jangan tergiur investasi bodong yang menjanjikan untung cepat dan besar. Penipu biasanya menyasar pensiunan yang baru terima uang rapel karena dianggap mudah percaya dan gaptek. Hindari tawaran MLM tidak jelas, robot trading, investasi koperasi bodong, arisan online, dan penawaran tanpa izin resmi OJK. Tips keempat, sediakan dana cadangan tunai untuk 3-6 bulan kebutuhan hidup. Dana rapel dan kenaikan gaji bisa menjadi modal awal yang bagus untuk membentuk dana darurat keluarga. Tips kelima, perhatikan kerapian administrasi warisan dan dokumen penting. Siapkan surat kuasa jika diperlukan, rapikan dokumen buku bank, data kartu peserta Taspen, data ahli waris, serta fotokopi KK dan KTP, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga yang ditinggalkan tidak bingung mengurus haknya. Berikut adalah rangkuman 10 pertanyaan kilat yang paling sering muncul di benak Bapak Ibu. Pertanyaan 1. Kenapa rapel teman saya sudah cair, tapi saya belum? Jawabannya karena pencairan sistemnya bertahap. Pertanyaan 2. Apakah harus update data ke kantor? Tidak selalu wajib, tetapi sangat baik dilakukan untuk mencegah error. Pertanyaan 3. Apakah rapel akan mengurangi jatah pensiun bulan depan? Tidak sama sekali, rapel adalah hak penuh tambahan. Pertanyaan 4. Jika saya pensiun janda atau duda, apakah dapat kenaikan? Ya, tentu saja sesuai porsi hak pensiun janda duda. Pertanyaan 5. Jika saya pensiun dini, apakah kenaikan tetap berlaku? Ya, selama Anda terdaftar sah di Taspen. Pertanyaan 6. Kalau punya 2 jenis pensiun, misal sendiri dan janda, apakah kenaikan berlaku 2 kali? Tidak dobel, pensiun digabung sesuai aturan maksimal. Pertanyaan 7. Apakah rapel dikenakan pajak? Tergantung total penghasilan dan golongan, tetapi sebagian besar ada potongan PPh final sesuai aturan pajak. Pertanyaan 8. Apakah perhitungan rapel otomatis? Ya, dihitung otomatis oleh sistem komputer Taspen, tidak bisa dihitung manual sembarangan. Pertanyaan 9. Jika rekening saya bermasalah, blokir, apakah rapel hilang? Tidak hilang, uang akan ditahan sementara, retur, sampai rekening aktif kembali. Pertanyaan 10. Apakah pencairan rapel bisa gagal total? Tidak, pencairan bisa tertunda karena masalah data, tetapi hak Bapak Ibu tidak akan hilang selama memenuhi syarat. Sebelum kita lanjut ke bagian penutup, mari kita rangkum beberapa poin kunci yang harus diingat baik-baik. Benar, dana rapel dan kenaikan gaji memang nyata ada dan sedang dalam proses. Benar, pencairan dilakukan bertahap, tidak sekaligus dalam 1 hari. Benar, setiap wilayah dan kantor bayar bisa memiliki jadwal yang berbeda. Jumlah rapel akan berbeda nominalnya untuk setiap individu pensiunan. Selalu biasakan cek melalui aplikasi resmi Taspen atau mutasi rekening bank secara mandiri. Hati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Jangan percaya link sembarangan atau pesan WhatsApp yang mencurigakan. Gunakan uang rapel untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak saja. Bapak dan Ibu sekalian, itulah pembahasan lengkap dan komprehensif kita hari ini mengenai seluk-beluk kenaikan gaji pensiunan, jadwal rapel, cara mengecek pencairan, penyebab umum keterlambatan, hingga tips cerdas mengelola uang rapel dengan aman dan berkah. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan mendalam ini bermanfaat dan mencerahkan, saya dengan hormat mempersilakan Bapak Ibu untuk menekan tombol like. Jangan ragu menulis pertanyaan atau pengalaman di kolom komentar, karena saya selalu berusaha membaca dan membalasnya. Dan yang paling penting, segera tekan tombol subscribe di channel ini sekarang juga. Setiap minggu, saya berkomitmen akan memberikan update informasi terbaru tentang dunia pensiun, perubahan regulasi pemerintah, informasi valid dari Taspen, kebijakan terbaru untuk kesejahteraan ASN dan pensiunan, serta tips keuangan praktis yang mudah dipahami oleh lansia. Tujuannya hanya satu, yaitu agar Bapak dan Ibu tidak mudah tertipu oleh hoaks, tidak mengalami kebingungan di masa tua, dan selalu mendapatkan asupan informasi resmi yang bisa dipercaya kebenarannya 100%. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mari kita lanjutkan ke penutup videonya di bagian berikut dengan penuh semangat dan optimisme.